Halo semuanya, selamat datang dalam sesi ini. Hari ini kita akan membahas teori agensi. Sebuah teori yang sangat penting dalam memahami hubungan antara pemilik dan manajer, khususnya dalam konteks organisasi bisnis dan akuntansi. Kita akan melihat bagaimana teori ini menjelaskan potensi konflik kepentingan, serta bagaimana akuntansi memainkan peran dalam mereduksi konflik tersebut. Sebagai pengantar, mari kita lihat dulu konteksnya. Dalam banyak organisasi, ada hubungan antara pemilik modal yang kita sebut prinsipal dan pengelola usaha atau manajer yang kita sebut agen. Teori agensi muncul untuk menjelaskan ketegangan atau potensi konflik antara dua pihak ini, terutama ketika tujuan mereka tidak sejalan. Di dunia akuntansi, pemahaman terhadap teori ini sangat penting karena laporan keuangan dan sistem pengawasan menjadi alat untuk meminimalkan konflik tersebut. Yang pertama, teori agensi ya. Teori agensi menjelaskan bahwa hubungan antara prinsipal dan agen sebenarnya rawan konflik. Prinsipal mempercayakan pengelolaan asetnya kepada agen, namun tidak selalu dapat mengamati langsung tindakan agen. Disinilah muncul masalah. Apakah agen akan selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal? Ini yang disebut dengan permasalahan agensi. Dan teori ini mencoba menjelaskan dan mencari solusinya. Komponen penting dari teori agensi terdiri dari tiga hal utama, yaitu konflik kepentingan, biaya agensi, dan mekanisme pengendalian. Konflik kepentingan terjadi ketika agen memiliki agenda pribadi yang tidak selaras dengan tujuan prinsipal. Nah, untuk mengurangi perbedaan ini, muncullah biaya agensi, biaya untuk mengawasi, mengontrol, dan memberi insentif agar agen bertindak sebagaimana mestinya. Dan tentu saja, kita juga membutuhkan sistem pengendalian untuk menjaga keseimbangan hubungan ini. Dalam praktiknya, hubungan agen dan prinsipal tidak berdiri sendiri. Ada pihak lain yang juga berkepentingan seperti kreditur, karyawan, dan pemegang saham. Mereka inilah yang kita sebut sebagai pemangku kepentingan. Para stakeholder. Para stakeholder ini bisa memberikan tekanan, insentif, atau bahkan pengaruh terhadap manajer untuk bertindak lebih akuntabel. Maka dari itu, teori agensi tidak hanya berbicara tentang dua pihak saja, tapi juga melibatkan dinamika yang lebih luas. Yang kedua kita bahas penerapannya ya dalam akuntansi. Salah satu penerapan paling nyata dari teori agensi bisa kita lihat dalam laporan keuangan. Dalam praktiknya, manajer bisa saja memanipulasi laporan untuk terlihat lebih baik demi bonus atau promosi. Disinilah teori agensi mengingatkan kita pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan harus bisa mencerminkan kenyataan agar biaya agensi menurun dan kepercayaan antara prinsipal dan agen meningkat. Agar hubungan agen dan prinsipal tetap sehat, dibutuhkan mekanisme pengawasan, audit eksternal, komite audit, dan sistem kontrol internal adalah salah satu contoh penerapan teori agensi dalam dunia nyata. Semua ini bertujuan untuk memastikan manajer tidak menyimpang dari kepentingan pemilik. Dan ini penting bukan hanya untuk organisasi itu sendiri, tapi juga untuk kredibilitas akuntansi secara umum. Penelitian-penelitian di bidang akuntansi seringkali menggunakan teori agensi untuk menganalisis fenomena bisnis. Misalnya, studi yang membahas insentif manajemen, struktur kepemilikan, atau efektivitas dewan direksi. Beberapa perusahaan sukses menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen melalui bonus berbasis kinerja. Tapi ada juga yang gagal karena lemahnya sistem akuntabilitas. Dari sini kita bisa belajar bagaimana teori agensi bisa digunakan secara praktis dalam riset. Sebagai kesimpulan, teori agensi membantu kita memahami tantangan yang muncul ketika pengelolaan organisasi dilakukan oleh orang yang berbeda dengan pemiliknya. Dalam dunia akuntansi, teori ini memberikan dasar pemikiran bagi mengapa kita perlu laporan keuangan yang transparan, sistem pengawasan yang kuat, dan insentif yang tepat. Semua itu demi menciptakan pengelolaan yang efisien
dan menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pihak. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Semoga pembahasan tadi bisa memberi pencerahan terutama bagi teman-teman yang sedang menyusun penelitian di bidang akuntansi. Kalau ada pertanyaan atau ingin diskusi lebih lanjut, mari kita diskusikan. Saya senang sekali bisa berdialog dengan kalian.